Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu Legal and Ethical Frameworking in Communication. Oke, boleh dilanjut. Ini ada anggota-anggota kelompok kita. Yang pertama, boleh perkenalkan diri. Saya Farsa Nabila. Saya Rizky Akbar Sunario. Ada saya Dewi Arum. Dan saya sendiri Tobias Aryo Seto. Dan Dan saya saya Muhammad Genis Fadril Kak. Rizky. Dan saya Muhammad Fadril Kadui. Oke. Yang pertama ada pengertian dari legal dan ethical framework in communication sendiri. Jadi, legal and ethical framework in communication dapat diartikan sebagai dasar hukum dan etika yang mengatur cara seseorang atau organisasi melakukan komunikasi. Secara legal, komunikasi harus mengikuti hukum seperti undang-undang pers, hak cipta, atau perlindungan data pribadi. Sedangkan ethical menekankan pada nilai moral, misalnya kejujuran, tanggung jawab sosial, dan menghargai privasi audiens. Nah, kerangka ini tuh penting karena dunia komunikasi sekarang sangat luas, termasuk media sosial dan digital. Sehingga dibutuhkan aturan yang bisa menjaga agar informasi yang disampaikan tetap benar, aman, dan etis. Next. Nah, selanjutnya ada tujuan dan pentingnya hukum dan etika dalam komunikasi. Tujuan utama adanya hukum dan etika dalam komunikasi adalah untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Tanpa hukum, komunikasi bisa disalahgunakan, misalnya untuk menyebar fitnah, hoaks, atau melanggar hak cipta orang lain. Tanpa etika, pesan yang disampaikan juga bisa menyinggung atau merusak kepercayaan publik. Nah, dengan adanya aturan dan prinsip etis ini, komunikasi dapat dilakukan dengan jujur, adil, dan menghargai hak-hak setiap pihak. Hal ini juga menjaga integritas profesi seperti jurnalis, humas, dan influencer agar tetap dipercaya oleh masyarakat. Baik, sekarang Next. lanjut ke Undang-Undang Pers dan Kebebasan Informasi. Kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam komunikasi demokratis. Pers memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi yang benar, mendidik, serta menjadi alat kontrol sosial terhadap pemerintah dan masyarakat. Namun, kebebasan ini tetap harus diimbangi dengan etika, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak individu agar tidak menimbulkan penyalahgunaan informasi atau pelanggaran hukum. Boleh di next. Oke, ini yang pertama undang-undangnya, yaitu nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dan menegaskan bahwa pers bebas dari penyensoran serta pemberedelan. Pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial yang bertujuan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Namun kebebasan tersebut harus dijalankan secara profesional dengan memberitakan informasi yang akurat, berimbang, serta menghormati norma agama dan asas praduga tak bersalah. Next. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Badan publik diwajibkan menyediakan informasi yang terbuka bagi masyarakat, kecuali yang bersifat rahasia negara, data pribadi, atau informasi yang membahayakan keamanan nasional. Melalui undang-undang ini, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Next. Prinsip kebebasan pers yang bertanggung jawab. Kebebasan pers tidak berarti tanpa batas.
Prinsip bertanggung jawab menekankan pentingnya penyampaian berita berdasarkan fakta, tidak menyesatkan, dan menghormati privasi individu. Pers juga diharapkan mampu menjaga etika jurnalistik, menghindari provokasi, serta berperan dalam menjaga harmoni sosial. Prinsip ini menjadi penghubung antara kebebasan pers Undang-Undang 40 tahun 1999 dan keterbukaan informasi Undang-Undang 14 tahun 2008 agar kebebasan informasi tetap dalam koridor moral dan hukum. Next. Oke, ini contoh kasus pelanggarannya. Pada tahun 2005, kantor Tempo menerima paket berisi kepala babi dan tikus mati yang ditunjukkan kepada salah satu jurnalisnya. Aksi ini menjadi bentuk intimidasi terhadap kebebasan pers karena Tempo dikenal dengan pemberitaannya yang kritis. Menurut AJI Indonesia sepanjang tahun 2024, terdapat 73 kasus kekerasan terhadap jurnalistik, menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih rentan dan memerlukan perlindungan hukum serta penerapan etika jurnalistik yang lebih kuat. Oke. Kemudian ada pengertian hak cipta dan intellectual property. Dilansir dari website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, hak cipta adalah hak eksklusif cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip reparatif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk intellectual property sendiri dilansir menurut web erna.id, HKI adalah hak hukum yang diberikan untuk melindungi kreasi pikiran manusia. Berbeda dengan properti fisik seperti rumah atau mobil. IP adalah aset tak berwujud yang muncul dari ide, inovasi, dan kreativitas. Next. Kemudian untuk hak cipta sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Isi dari undang-undang tersebut kurang lebih seperti hak cipta adalah hak eksklusivitas pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Boleh di next. Untuk contoh pelanggaran hak cipta di dunia digital, pertama ada pembajakan konten. Itu seperti mengunduh atau membagikan konten yang dilindungi hak cipta, seperti film, musik, atau e-book tanpa izin dari pemilik hak cipta. Yang kedua ada plagiarisme. Itu menggunakan karya orang lain tanpa memberi kredit atau izin, seperti menyalin artikel atau bagian dari buku tanpa menyebutkan sumber. Kemudian yang ketiga ada penggunaan gambar tanpa izin, yaitu menggunakan gambar yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta, seperti menggunakan gambar untuk keperluan komersial tanpa membayar royalti. Kemudian seberapa penting mencantumkan kredit? Mencantumkan kredit atau sumber merupakan hal yang penting, terutama dalam beberapa aspek seperti jurnalistik dan akademik. Mencantumkan sumber menghindari kita dari masalah plagiarisme, serta menghargai karya dari pencipta dan mendapatkan kredibilitas atau kepercayaan dari pembaca karena mencantumkan sumber yang relevan. Next. Ya, sekarang kita masuk ke prinsip etika komunikasi. Dalam prinsip etika komunikasi, tentunya ada kejujuran atau honesty, yang menyampaikan informasi secara benar, tidak menipu, dan tidak memanipulasi fakta. Lalu yang kedua adalah keterbukaan atau openness. Keterbukaan ini adalah bersedia untuk mendengar, menerima masukan, dan menyampaikan pendapat tanpa menutup diri. Lalu ketiga ada tanggung jawab atau responsibility yang menyadari adanya konsekuensi dari setiap pesan yang disampaikan, baik secara lisan maupun tulisan. Boleh next? Boleh next? Lalu selanjutnya adalah keadilan atau fairness. Fairness ini artinya menghormati hak orang lain untuk berbicara dan tidak memihak secara tidak adil. Lalu kelima ada kebijakan atau wisdom. Lalu itu menyampaikan pesan dengan pertimbangan waktu, situasi, dan cara yang tepat
agar tidak menyinggung pihak lain. Lalu ada saling menghormati atau respect. Respect itu menghargai lawan bicara, perbedaan pendapat, serta nilai dan budaya orang lain. Lalu ada empathy atau empathy, yang mampu menempatkan diri pada posisi orang lain agar komunikasi terasa lebih manusiawi dan penuh pengertian. Next. Lalu kita masuk ke tanggung jawab moral netizen. Tanggung jawab moral netizen atau penggunaan media sosial berarti kesadaran untuk menggunakan media sosial secara bijak, etis, dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tanggung jawab moral dapat dimulai dari menjaga kebenaran informasi yang disebar, menghormati privasi user lain, beretika dalam berkomentar dan membuat konten, sadar akan konsekuensi dari unggahan, menghargai perbedaan pendapat, dan melaporkan konten-konten yang tidak layak dari user lain. Boleh lanjut? Lalu dampak komunikasi digital. Kemajuan dalam teknologi komunikasi digital memiliki banyak efek di kehidupan masyarakat modern. Dari segi positif, komunikasi digital menghubungkan masyarakat dunia secara langsung dan instan. Akan tetapi sisi negatif dari komunikasi digital jauh lebih melebihi positifnya. Ketergantungan terhadap sosial media menjadi epidemik di kalangan anak muda, dan tindakan kriminal digital semakin bertambah dan sulit untuk dihindari. Boleh lanjut? Oke, lanjut ke regulasi media sosial dan digital. Di sini ada peraturan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Jadi di undang-undang ini itu membahas tentang mengatur informasi dan transaksi elektronik agar sah secara hukum, menetapkan larangan, yaitu penyebaran hoax, pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, dan juga akses ilegal. Lalu melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi digital. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Revisi ITE, yaitu di sini membahas mengenai menegaskan pencemaran nama baik sama dengan delik aduan dan bukan otomatis pidana. Lalu memberi perlindungan kebebasan berekspresi di ruang digital dan juga menyesuaikan sanksi agar lebih proporsional dan adil. Next. Lalu di sini tujuan regulasi media sosial dan digital yaitu untuk melindungi masyarakat dari konten negatif, mengatur transaksi dan aktivitas digital, menjamin keamanan data dan privasi pengguna. Lalu untuk contoh pelanggarannya itu di sini ada cyberbullying, penyebaran data pribadi, dan juga konten palsu atau disinformasi. Oke, selanjutnya di sini ada 2 kode etik. Yang pertama dari kode etik Perhumas. Yang pertama, menjaga kejujuran dan objektivitas dalam penyampaian informasi. Yang kedua, tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan. Yang ketiga, menghormati kepentingan publik dan privasi individu. Dan yang keempat, membangun citra positif profesi humas melalui perilaku etis. Dan yang kedua di sini ada dari IPRA. Yang pertama ada integrity and accuracy dalam komunikasi publik. Yang kedua ada loyalty kepada publik dan klien tanpa mengorbankan kebenaran. Yang ketiga, transparansi dalam penyebaran informasi. Dan yang keempat, menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan informasi. Oke, selanjutnya di sini ada prinsip kejujuran, tanggung jawab sosial, dan integritas. Yang pertama itu ada kejujuran atau honesty, yaitu menyampaikan informasi secara akurat dan faktual, menghindari manipulasi data atau berita palsu, menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya bagi publik. Yang kedua, ada tanggung jawab sosial atau social responsibility, yaitu menyadari bahwa komunikasi berdampak pada masyarakat luas, mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau organisasi, dan berperan dalam membangun opini publik yang positif dan edukatif. Yang ketiga ada integritas atau integrity, bertindak konsisten antara ucapan dan perbuatan, menolak segala bentuk suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan. Terus yang terakhir, menjaga reputasi profesi dan organisasi dengan perilaku etis. Dan kesimpulannya,
Etika profesional menjadi dasar penting dalam kehumasan dan komunikasi. Melalui kejujuran, tanggung jawab sosial, dan integritas, praktisi humas menjaga kepercayaan publik, menyampaikan informasi akurat, serta berperan positif bagi masyarakat. Penerapan etika secara konsisten membantu membangun reputasi organisasi dan hubungan yang beretika dengan publik. Oke, sekian dan ini adalah beberapa referensi dari materi yang kami sampaikan hari ini. Ada beberapa referensi. Oke, terima kasih untuk waktunya telah mendengarkan materi dari kami kelompok 14, kalau nggak salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.